Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang keempat. Ini tentang hadis. Ada sebuah hadis yang cukup menarik buat kita dan memberikan inspiratif buat kita untuk kita diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang kita bahas adalah tentang perbuatan manusia tergantung akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi malakul fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idu. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu wa ya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan yang pertama adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, menyampaikan kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menempatkan atau menetapkan 4 perkara. Yang menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi nasibnya telah didahului oleh kitab takdirnya. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya pula di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi nasibnya, takdirnya telah didahului oleh kitab takdirnya. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Hadis ini menceritakan bagaimana manusia itu diciptakan, dikumpulkan di dalam perut rahim ibu kita, dipertemukan antara sel sperma dan sel telur bertemu di dalam tuba Fallopi di dalam perut wanita. Kemudian dia menjadi satu dan menjadi sebuah zigot selama 40 hari. Kemudian dari zigot itu
berubah lagi menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian dari segumpal darah berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat datang untuk meniupkan ruh dan menuliskan 4 perkara. Yang pertama adalah daripada rezekinya. Yang kedua adalah amalnya. Yang ketiga adalah ajalnya. Dan yang keempat, apakah dia celaka atau bahagianya. Kemudian di antara kita ada yang melakukan amalan surga saking dekatnya antara surga dan dia tinggal sehasta lagi. Tapi karena takdir catatannya telah menentukannya, telah menulisnya, maka dia melakukan amalan-amalan neraka dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita bahwa kita harus berterima kasih kepada ibu kita karena kita telah menginap di dalam perut ibu kita selama 9 bulan, 10 hari kurang lebih. Di dalam perut itu kita di sana diberikan kasih sayang oleh ibu kita di dalam rahim tersebut. Bahkan kita ditiupkan nyawa kita di dalam perut ibu kita. Dituliskan 4. Apa rezekinya? Rezeki sudah dikasih sama Allah. Ada yang rezeki yang sudah ditetapkan. Ada rezeki yang kita harus ikhtiarkan. Dan rezeki nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, rezeki yang sudah Allah berikan, jangan pernah iri. Jangan pernah sirik dengan rezeki orang. Usaha orang maju kita iri. Usaha orang sukses kita iri. Kemudian kita membuat siasat bagaimana rezeki dia supaya hilang. Bagaimana usaha dia supaya hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita tidak ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang lain. Berarti tidak meyakini takdir kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah benci. Maka Allah akan melaknat kita jika kita tidak ridho dengan rezeki kita dan tidak ridho dengan rezeki orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah rezeki yang halal untuk anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Rezeki yang halal untuk istri kita agar istri-istri kita menjadi istri yang solehah dan keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Apabila rezeki itu kita cari dengan cara tanpa kita pilih halal atau haram. Yang penting saya kaya. Yang penting saya banyak. Saya rampas harta adik-adik saya, abang-abang saya, saudara saya. Bahkan saya rampas harta daripada orang lain. Maka supaya kita jadi orang kaya, Allah benci terhadap sikap kita. Maka kita akan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka rezeki sudah ditentukan. Ya, termasuk jodoh adalah rezeki kita. Terima, ikhlas bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalnya sudah ditulis. Amal kita selama di dunia, ngapain kita di dunia? Apakah kita jadi seorang gubernur? Apakah kita jadi seorang bupati, jadi seorang presiden? Sudah tertulis semua di Lauhul Mahfuz, di kitabnya. Maka dari itu kita tidak boleh iri dengan jabatan orang lain. Tidak boleh iri dengan pangkat orang lain. Itu rezeki yang udah Allah berikan kepada mereka. Dan kita, pangkat kita, derajat kita, inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin seperti mereka, Allah sudah ajarkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan dibalas oleh Allah. Pasti dia akan melihat balasan kebaikannya. Siapa yang bekerja keras, dia akan dikasih sukses. Itu sudah hukum alam. Siapapun dia, beriman tidak beriman, kalau dia rajin, maka dia akan mendapatkan buah hasilnya. Walaupun orang kafir, kalau dia rajin, dia akan mendapatkan hasilnya. Walaupun dia orang beriman, tapi dia malas, maka dia akan mendapatkan kemalasannya. Na'udzubillah min dzalik. Hukum alam sudah Allah tetapkan, tetapi kekuasaan Allah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang kafir Allah berikan hidayah seketika, dia bertaubat, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal kita sudah ditentukan. Yang terbaik adalah amal kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dituliskan ajal kita.
ajal kita sudah ditentukan, di mana kita meninggal dunia, usia berapa kita meninggal dunia, husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Itu semua sudah dirahasiakan, tapi Allah berikan trik-triknya. Siapa yang beramal kebaikan, maka insya Allah dia di akhirnya akan beramal kebaikan. Siapa yang beramal kejahatan, insya Allah dia akan nanti di akhirnya juga akan mendapatkan amal kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita tinggal pilih hidup ini. Ajal kita sudah ditentukan. Manfaatkan umur kita untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada umur, puas-puasin ibadah kita kepada Allah sebelum nanti menyesal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi umur, demi usia, demi bulan, demi tahun, demi pekan yang kita jalani, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya orang yang diberikan waktu itu rugi. Sesungguhnya orang yang punya umur itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang yang dikasih umur, dia beriman kepada Allah. Kecuali orang dikasih waktu, dia beriman kepada Allah. Wa amilus solihati. Setelah beriman, dia buktikan keimanan itu dengan amal soleh. Dia sholat, mendirikan rukun iman, dan amalan-amalan lainnya untuk menyempurnakan agama ini. Subhanallah. Maka dia tidak akan orang yang rugi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kemudian dituliskan daripada celakanya atau bahagianya sudah dituliskan. Maka dari itu takdir adalah ketetapan Allah. Manusia disuruh berikhtiar, berdoa, merubah nasibnya. Ya Allah, baguskan nasibku, rezekiku, jodohku, dan derajatku ya Allah. Terus berdoa kepada Allah agar nasib kita dirubah dari nasib atau takdir yang buruk, takdir yang celaka, menjadi takdir yang bahagia dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak usah putus asa kepada kita. Dan di akhir daripada hadis ini dikisahkan bahwa di antara kalian ada orang yang beramalan surga, kemudian saking banyaknya amalan surganya, jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, sangat dekat. Namun karena catatan takdirnya di atas tertulis bahwa dia nasibnya di neraka, maka dia melakukan amalan-amalan neraka dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Apa maksud daripada kisah ini? Allah sampaikan hadis yang keluar dari mulutnya Rasulullah, bahwa ini berkaitan dengan keikhlasan kita. Ada orang yang beramal akhirat, amal-amal akhirat kelihatannya secara zohirnya amal akhirat, tetapi di hatinya dia tidak beramalan surga, tetapi beramalan neraka. Apa? Dia niat ibadahnya bukan karena Allah, niat ibadahnya bukan karena Rasulullah, tapi niat ibadahnya ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin disebut orang alim, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang berilmu, dan lain sebagainya. Maka dia melakukan amalan-amalan neraka, dan akhirnya dia tidak bertobat. Kalau dia tidak bertobat sampai kematian datang kepadanya, maka dia masuk ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang yang beramalan neraka, beramalan bermaksiat, kemudian saking banyak maksiat dan amalan nerakanya, sehingga jarak antara dirinya dan neraka sangat dekat. Namun catatan takdir di Lauhul Mahfuz bahwa dia melakukan amalan surga, masuk ke dalam surga, maka dia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Apa makna daripada kisah ini? Bahwa ada orang yang kelihatannya nggak di masjid, ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tidak pakai sorban, tidak pakai gamis, tidak kelihatan soleh, tetapi karena hatinya tulus, ikhlas karena Allah, dia niat semuanya karena Allah. Dia ada di pasar berdagang karena Allah, mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak-anaknya yang sedang mondok pesantren, untuk istrinya, untuk keluarganya. Dia cari harta yang halal, ikhlas karena Allah. Dia sedekah, dia cinta dan zikir kepada Allah, walaupun saat dia di pasar, di pangkalan ojek, dimanapun berada di luar masjid. Maka dia terus istiqomah, dibimbing sampai kematian datang kepadanya. Dia tulus ikhlas kepada Allah niat amalnya. Dia sholat karena Allah, dia ngaji karena Allah, dia sedekah karena Allah, dia haji karena Allah. Sampai akhir hayatnya, kemudian dia husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kita tidak boleh kita bersuzon kepada orang lain. Oh, dia maksiat pasti neraka, oh bid'ah dan lain sebagainya. Jangan menuduh,
Jangan menyimpulkan terlalu cepat. Kita ini lemah, kita tidak banyak tahu. Allah yang maha tahu hati orang. Allah yang maha tahu amal orang. Allah yang maha tahu nasib orang, takdir orang. Maka kita hanya mendoakan kalau kita melihat kemaksiatan dilakukan oleh seseorang. Kita doakan yang pertama untuk diri kita, Allah, supaya ya Allah jangan sampai saya bermaksiat seperti mereka. Ya Allah, mereka yang sudah bermaksiat berilah hidayah. Sadarkanlah mereka ya Allah. Itulah sebaik-baik sikap muslim. Dari itu mudah-mudahan Allah jaga kita sehingga kita terbebas pada penyakit hati dan takdir kita dibaguskan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baguskan nasibku, rezekiku, takdirku, derajatku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.